saya Ivana, saya dari kelas 12 IA. Jadi saya hari ini mau menjelaskan tentang kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Indonesia itu sangat sulit dan kacau. Latar belakang keadaan kacau itu disebabkan oleh yang pertama, Indonesia yang baru saja berdiri tidak memiliki pemerintahan yang baik, di mana belum ada pejabat khusus yang menangani ekonomi Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi mereka dengan baik. Yang ketiga, ekonomi saat pendudukan Jepang buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Hal ini membuat Indonesia agak sulit untuk bangkit. Yang keempat, kondisi keamanan dalam negeri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, di mana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, politik keuangan yang dibuat Belanda menekan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang keenam, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan terus melakukan pergolakan politik. Faktor-faktor penyebab kekacauan perekonomian Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Jadi yang pertama, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kenapa inflasi bisa terjadi? Jadi inflasi itu disebabkan oleh yang pertama, beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah tak terkendali. Yang kedua, beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang mereka kuasai. Yang ketiga, saat itu Republik Indonesia belum memiliki mata uangnya sendiri. Karena mereka tidak memiliki mata uangnya sendiri, maka pemerintahan mengeluarkan kebijakan di mana ada 3 mata uang yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, mata uang The Japanese Bank. Yang kedua, mata uang pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, mata uang pendudukan Jepang. Adanya blokade ekonomi dari Belanda. Blokade oleh Belanda ini dilakukan untuk menutup pintu keluar masuk perdagangan RI, tentara melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan yang penting. Adapun alasan lainnya, Belanda melakukan blokade. Yang pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda atau milik asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Dengan adanya blokade ini menyebabkan yang pertama, barang-barang ekspor RI itu terlambat dikirimkan. Yang kedua, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor bahkan dihancurkan. Yang ketiga, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat mereka butuhkan. Tujuan dan harapan Belanda melakukan blokade adalah yang pertama, agar ekonomi Indonesia masyarakat itu mengalami kekacauan. Yang kedua, agar terjadinya kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Faktor ketiga, kekosongan kas negara. Kas negara mengalami kekosongan karena pajak dan biaya masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada pertanian. Jadi, pertanian itu merupakan hal yang paling penting bagi Indonesia, makanya Indonesia itu bisa bertahan dalam keterpurukan meskipun ekonomi mereka itu sangat kosong. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.